Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, kita boleh bersama-sama menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan pagi hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu, perlindungan dan penjagaanmu sepanjang malam dan tidur kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan, untuk mengagungkan, meninggikan nama. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Sembah dan puji beri tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji beri tahtamu. Haleluya.
dipuji, Tuhan kataku, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami puji, kami sembah, sebab Engkau Tuhan dan Raja yang layak dipuji disembah selamanya.
kami puji, kami tinggikan, kami angkat. Engkau yang layak, Engkau yang layak, layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkaulah penolong dalam hidup kami, dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kau ajaib, kau mulia, kau dahsyat, kau hebat. Kami sembah, kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan bagi kami. Engkaulah yang menopang hidup kami. Engkau yang menjagai, melindungi, dan memberkati kami. Kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri.
Engkaulah Tuhanku yang menolongku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menolongku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan Sungguh Engkaulah harapan dalam hidup kami, dan Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami untuk terus dapat berharap dan percaya kepada-Mu. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih, bahkan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal, Bapa yang berkuasa, Bapa yang dahsyat. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sebab firman-Mu lah yang meneguhkan hati kami, menguatkan iman kami untuk terus berharap dan percaya kepada-Mu. Sebab itu biarlah setiap perkataan-perkataan firman-Mu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan kami, tapi itu yang menjadi keyakinan kami, karena kami mengerti, memahami firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, kembali kita akan menyelidiki firman Tuhan. Hari ini masuk kepada Yosua pasal yang keempat. Mari kita baca dulu. Dengan judul perikop ke-12 batu peringatan.
Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu, menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkut tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam pengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu. Sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua, maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengahnya itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari sungai Yordan. Maka Yosua memerintahkan kepada para imam itu demikian, keluarlah dari sungai Yordan. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal, di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahmu, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu gini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu, pada perikop ini bisa dikatakan bahwa pada akhirnya bangsa Israel
menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Ini sudah masuk ke di hari ke-10 bulan pertama tahun 41 ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kita tahu sama-sama bahwa ketika mereka keluar, mereka menyeberangi Laut Teberau, dan kemarin kita juga sudah mengetahui lagi bahwa akhirnya mereka akan masuk ke tanah perjanjian, mereka juga harus menyeberangi Sungai Yordan. Nah, poin yang saya dapatkan adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Ketika Dia berjanji untuk menyertai bangsa Israel, sampai akhirnya Allah menggenapi apa yang menjadi setiap janji-janjinya. Nah, kita sungguh sangat bersyukur kita punya Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah mengingkari setiap apa yang dikatakannya, setiap apa yang difirmankannya. Nah, bukankah kita punya Alkitab yang merupakan firman Allah dan begitu banyak janji-janji Tuhan. Kalau kita baca janji Tuhan itu ada 365, bahwa setiap hari ada janji Tuhan bagi setiap kita, dan percayalah bahwa Tuhan menggenapi setiap janjinya. Nah, di poin kedua yang saya dapatkan adalah ketika mereka menyeberang Sungai Yordan, bahwa mereka harus membuat satu batu peringatan yang terdiri dari 12 batu yang menggambarkan suku Israel. Kalau tadi kita sudah baca bahwa batu itu termasuk lumayan besar ya, karena mereka harus mengangkatnya di atas bahu. Batu peringatan ini sama halnya dengan seperti prasasti sebagai batu sejarah. Nah, ketika mereka sampai ke menginjakan di tanah perjanjian, pesan Tuhan adalah supaya ketika keturunan generasi ke depan boleh melihat prasasti atau batu itu, dan mereka boleh melihat Tuhan yang hebat. Bahwa bangsa Israel boleh masuk ke tanah perjanjian itu semata-mata karena penyertaan Tuhan, bukan kuat dan gagah dari bangsa Israel. Nah, di sini boleh mengingatkan kita sebagai orang tua bahwa seringkali kita mendengar bahwa di Indonesia kita bebas memilih agama. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan dan mengingatkan kita sebagai orang tua. Kita harus meneruskan iman yang benar. Iman kepada Tuhan Yesus, iman kepada Allah yang sejarahnya sudah terbukti bahwa Dia yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita tidak bisa hanya berkata dan melepaskan tanggung jawab, silakan memilih kepada anak-anak kita menurut kehendak hati mereka. Tapi firman Tuhan mengajarkan dengan adanya tonggak prasasti ini, supaya generasi bangsa Israel melihat bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang hidup. Nah, kadangkala kita orang tua sering lupa, sering lalai. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bisa menceritakan pengalaman kita bersama Tuhan di masa sulit kita ceritakan kepada anak-anak kita bagaimana Tuhan bekerja menolong hidup kita, sehingga anak-anak kita bisa melihat bahwa kita sebagai orang tua punya Tuhan yang hidup, yang bisa kita wariskan iman, dan mereka juga boleh beriman kepada Tuhan yang hidup. Sekalipun masa sulit, kadang kita orang tua berpikir, oh anak-anak nggak perlu tahu masa sulit kita, karena kita mau hidup mereka lebih baik daripada kita. Tetapi justru kita ceritakanlah pengalaman kita, masa sulit kita, supaya mereka tahu bagaimana kita bisa keluar dari masa sulit itu bersama Tuhan. Bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana mujizat yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita, sehingga anak-anak kita bisa mendengarkan tentang firman itu, bisa mendengarkan bagaimana Allah yang besar itu, dan percayalah ketika terus-menerus kita katakan, kita ceritakan, mereka tidak akan beranjak
ketika mereka beriman, ketika mereka percaya, mereka akan memilih iman yang sama dengan kita sebagai orang tuanya. Nah, itu yang poin yang saya dapatkan, Bapak Ibu, bahwa ketika perikop ini saya bacakan, ketika perikop ini kita baca, bahwa pada akhirnya Tuhan itu tidak pernah lalai, dia selalu menepati janjinya. Dan yang kedua, kita sebagai orang tua, mari kita mau mengajarkan, menceritakan kepada anak-anak kita pengalaman iman percaya kita, sehingga anak-anak kita juga mengenal Tuhan yang benar. Ketika mereka mengenal Tuhan yang benar, percayalah mereka akan beriman dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Nah, hanya ini yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk istriku. Jadi pagi hari ini ada dua hal yang tentu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu bahwa kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak akan pernah ingkar janji. Dia yang berjanji membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dan Tuhan mengendapi. Tentu janji Tuhan akan berlaku bagi orang-orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Karena prinsip yang berkali-kali harus kita ingat, kasih Tuhan memang tidak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Karena kita tahu akhirnya yang masuk ke tanah Kanaan adalah orang-orang Israel yang lahir di padang gurun, generasi padang gurun. Jadi bukan orang-orang Israel yang keluar dari Mesir karena mereka tidak setia. Jadi itu contoh jelas ayat yang Paulus katakan kepada anak didiknya. Tuhan itu setia walaupun kita tidak setia. Ya, Tuhan tetap setia dengan janjinya, bukan setia dengan kitanya. Tuhan setia dengan janjinya dan Tuhan pasti akan menggenapi. Makanya dari pembelajaran ini mari terus kita belajar juga setia sampai akhir kepada Tuhan. Selama Tuhan beri kesempatan kita hidup di dalam dunia ini, mari terus berpegang teguh dengan setia pada janji Tuhan. Nah, yang kedua, yang seperti istri saya tadi katakan, saya percaya kalau Bapak Ibu, sebentar lagi karena kita juga masih punya banyak waktu, boleh cerita. Tentu kalau setiap peristiwa, keajaiban, perbuatan besar, pertolongan Tuhan, kita buat monumen. Saya nggak tahu berapa banyak monumen yang sudah Bapak Ibu buat. Tapi tentu monumen yang kita buat bukan seperti monumen yang bangsa Israel buat. Harus ada bentuk fisiknya, 12 batu disusun. Atau kalau di Indonesia ada Monas, monumen nasional. Atau di Jogja ada Monjali, monumen Jogja kembali. Tentu saya percaya ada begitu banyak monumen-monumen di dalam memori kita. Kita ingat betul bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana Tuhan melepaskan kita. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Makanya saya setuju dengan apa yang istri saya tadi katakan. Dan mari kita praktekkan. Mari bawa anak-anak kita melihat, dalam tanda kutip tentunya, monumen-monumen sejarah perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Supaya anak-anak kita juga bisa belajar untuk beriman kepada Tuhan. Karena kita orang tua lah yang diberi tugas oleh Tuhan untuk mengajarkan berulang-ulang firman Tuhan. Mengajarkan berulang-ulang. Nah, contoh kecil ya, saya bersyukur Kosimon Caping praktek untuk mewariskan monumen-monumen. Karena sudah hampir 3 bulan ini, akhirnya kami, suami istri juga bersama dengan Ferdian, suami istri, secara khusus berdoa. Seperti apa yang Kosimon Aping lakukan puluhan tahun sebagai orang percaya. Mereka membangun mesbah, membangun menara doa di tempat usaha mereka. Dan 3 bulan lebih kurang ini, nah monumen itu juga sudah
diteruskan, diajarkan. Karena mungkin selama ini mereka cuma melihat papi maminya melakukan, membangun mesbah, berdoa di tempat usaha. Nah, dan setelah berpuluh-puluh tahun, nah hari ini seperti saya katakan tadi itu salah satu contoh bagaimana kita bisa mewariskan iman. Artinya mewariskan sejarah perjalanan rohani kita kepada anak-anak kita. Sederhana gini, oh perusahaan yang orang tua bangun, perusahaan yang Coach Simon siapin bangun, ya boleh ada sampai hari ini karena kuasa doa, karena pertolongan Tuhan. Nah hal itu juga yang dilakukan hari ini. Nah itu contoh real gitu Bapak Ibu ya. Nah sekali lagi saya percaya setiap kita punya monumen-monumen di mana Tuhan menolong kita dalam keadaan susah, sulit, ngadepin masalah. Walaupun yang saya katakan tadi kan monumennya bukan dalam bentuk bangunan fisik yang bisa dilihat, tapi ada di dalam hati dan pikiran kita. Makanya kita yang harus menunjukkan kepada anak-anak kita cerita bagaimana Tuhan menolong kita, orang tuanya, bagaimana Tuhan melepaskan kita dari masalah yang berat, sehingga anak-anak kita juga mengenal. Oke, itu saja yang saya tambahkan Bapak Ibu. Jadi masih ada waktu, silakan kalau mau menambahkan. Coach Simon Shopping atau Bapak Ibu yang punya monumen-monumen yang sudah diceritakan berulang-ulang kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya juga boleh memiliki keyakinan iman kepada Tuhan hari ini. Ada yang mau tambahkan? Siapa yang senyum-senyum mau cerita, Ceh? Oh, enggak. Itu Bapak tuh. Oh, Bapak. Bapak yang punya bangun monumen soalnya. Banyak yang buat monumennya kan Bapak soalnya. Ya, ya. Yang buat situasinya Bapak sehingga buat monumen, silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan Koram Beliau. Ya, kita bersyukur bahwa sebetulnya kalau kita lihat ya kan Koram Beliau ini ya orangnya ini aja, ya. Tetapi marilah kita sama-sama ya kan mempraktekkan ya kan bagaimana Tuhan sudah memberi teladan melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi ini juga kita harus sama-sama. Jadi kita jangan rasa ada kok nggak bertambah ya kan. Tapi saya rasa itu sebagai manusia tentunya kita memang ingin berkembang. Tapi yang penting kita berdoa, yang utama itu mulai dari kita. Jadi kita jangan mengharapkan orang, ya kan? Tapi mulailah dari kita segala sesuatu. Dan dari situlah kita boleh menjadi saksi buat mereka. Ya, saya mau saksikan sebetulnya anak saya yang nomor 2 ini memang kami lihat ya sebetulnya dia agak sedikit pakai akal pikiran manusianya. Ya, kami lama berdoa, ya kan. Tapi satu saat, ya kan, memang itulah. Kalau segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, ya, kita jangan bersungut-sungut. Ya, ketika kita tahu bangsa Israel, ya kan, keluar dari tanah Mesir, ya, kenapa mereka ada masuk Kanaan? Ya, karena bersungut-sungut 5 dosa itu. Salah satunya bersungut-sungut. Nah, jadi ketika ada masalah, saya sekarang nih bilang sama semua orang, ya kan, masalah itu jangan dianggap masalah, ya. Tapi jangan cari masalah ya, jangan cari masalah. Tapi kalau sampai masalah itu datang, ya Tuhan itu mau ya memberi kita ulangan, ujian, ya kan, kenaikan kelas. Jadi cara menatapnya bagaimana? Tataplah itu bahwa kalau masalah itu datang, itu adalah peluang untuk kita lebih baik. Ya, ketika
masalah yang kami hadapi, ya kan. Secara manusia, kalau dulu saya mau, waduh, ya. Tapi dengan kita sudah sering ya berkoramdio ini, ya kan, banyak teman-teman sudah juga menyatakan ya bahwa lewat firman ini, ya kan, Tuhan selalu mengingatkan kita jangan membalasi ya kan kejahatan dengan kejahatan. Tapi memang ini gampang mengatakannya, susah untuk mempraktekkan. Ya, akhirnya apa? Saya berdoa, saya minta Tuhan, ya kan, bagaimana? Jadi saya pikir-pikir gimana ya? Saya bilang sama anak saya panggil. Saya bicara sama dia bahwa ya kan kita harus berdoa. Ya, banyak hal saya bilang ya kan kelihatan nih sebenarnya beban ini berat. Terutama beban berat itu di mana hari-hari ini kita tahu dunia, ya, dunia sedang mengalami krisis, ya, kegoncangan. Tapi dia ngomong, ya saya mau bangun, ya kan. Tapi saya bilang, ya oke, mau bangun, ya kan. Menurut saya, ya aduh, sebenarnya saya rasa nggak usah lagi lah. Tapi dia tetap mau. Tapi saya bilang, oke, kalau mau ya kita harus bikin mesbah doa. Karena banyak tantangan, ya kan. Orang yang pernah saya tolong dari sejak saya ada di Jambi, ya kan. Mereka saya tolong, tapi ya kan, yang dapat apa? Ya, bukan kenyamanan loh, ya. Secara daging, saya mau memberontak. Saya menolong dia tanpa pamrih, tidak ada satu sen pun saya untung. Bahkan personal garansi saya kasih sama dia. Ya, banyak orang bilang, aduh bapak bodoh sekali. Ya, tapi hati saya ingin ya kan supaya jadi berkat, Tuhan dipermuliakan. Ya kan, jadi saya tidak membalas kejahatan. Saya ajak anak saya, kita bangun doa, ya kan. Mereka berdoa. Nah, itu Tuhan maunya itu. Ya. Hari ini ya kan di luar pikiran saya, ya kan, tapi ini luar biasa. Ya. Ada firman Tuhan katakan ketika Tuhan sudah membuka pintu berkat, tidak ada yang menutup. Tapi kalau Tuhan yang menutup, tidak satu manusia yang bisa membuka. Jadi ini yang harus kita sama-sama pelajari, kita sama-sama mengerti, ya kan? Kita nggak bisa melawan Tuhan, tapi kita bisa apa? Kita bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dari Bapak di video kita juga kan selalu mengatakannya. Kita harus satu punya iman. Ketika kalau kita punya iman, kita boleh melihat keajaiban Tuhan bagaimana bekerja. Ya, jadi ketiganya itu kita boleh melihat anak cucu, ya kan, tidak jadi peminta-minta. Ini yang kita harus yakinkan karena ini firman Tuhan. Jadi saya boleh lebih lega. Kenapa? Ya kan? Meskipun saya lihat, saya tanya gimana, Dek, kamu, oi aman pi. Malahan omsetnya melebihi dari apa yang dia perhitungkan. Karena apa? Ya saya sudah pernah mengalami ketika saya muda, ya kan, bagaimana hidup takut akan Tuhan, taat, mau bayar perpuluhan dan sebagainya. Berkat Tuhan itu orang bilang apa? Mon, kau masuk ke pabrik itu, ya habis lo. Nah itulah kita tahu beberapa minggu lalu kan Tuhan bisa apa? Kutuk jadi berkat. Ya, jangan pakai akal pikiran kita, tapi harus cerdik. Cerdiknya apa? Evaluasi. Ya kan? Jangan kita, Tuhan ngomong kutuk jadi berkat, bisa. Ya bisa, tapi kehidupan kita bagaimana, ya kan? Ya, saya yakin ya, sebagai bapak dan ibu, ya, orang tua itu sama dengan Tuhan Yesus itu. Kalau dia dekat, ya kan, kita dekat sama bapak, ya kan, ada nggak kita malah anaknya minta,
Pak, belikan ini sesuatu. Kita bilang, enggak mungkin kan. Apalagi kena cucu. Kalau anak, Bapak masih berpikir-pikir. Tapi kalau udah cucu, baru ngomong aja, sudah ada. Ya kan? Jadi artinya Tuhan tuh akan lebih memperhatikan ya kan keturunan kita ya. Kalau dengan anak tetap kita kasihi ya kan, seperti istri saya, kalau anaknya udah ngomong begini-begini, wah tidak bisa lagi dia ya kan itu. Tapi kalau cucu baru ngomong aja sudah ada. Jadi artinya Tuhan tuh maha baik buat kita, sama seperti kita. Jadi marilah kita belajar bagaimana menjadi hidup ya, hidup yang berkenan, hidup yang menjadi saksi buat dunia ini ya. Jadi dimanapun kita berada ya kan, kita disenangi orang. Moto saya dari umur 16 tahun ketika saya mau merantau dari Pulau Bangka ya, dengan kehidupan yang begitu sulit, tapi saya punya moto. Moto saya, di mana saya ada, di situ terjadi perubahan lebih baik. Ya. Nah, jadi bapak-bapak ya kan boleh bikin moto, mau ambil dari firman Tuhan, ya kan. Nah, kalau moto saya ya saya itu, saya nggak mau di situ, di mana saya ada di situ ada kehancuran, keributan dan sebagainya, nggak mau saya. Jadi ada orang ya kan yang kaya raya ya, tapi dia apa? Di mana ada dia banyak pembicaraan yang terjadi yang negatif. Nah, kita jangan. Ya, saya harap dari 20 sekian kita di Koromdio ini, ya kalau kita bisa mempraktekkan nilai-nilai itu, di mana kita ada di situ jadi perubahan lebih baik, ya kan, saya yakin pelan-pelan ini orang akan ikut. Ya, kita nggak usah memaksa orang, karena perubahan itu bukan dari orang, perubahan itu mulai dari kita. Saya rasa demikian, ya sudah mau jam 6 juga. Tuhan memberkati. Oke, makasih Ko Simon. Jadi saya mendorong setiap kita orang tua untuk menceritakan perbuatan besar Tuhan, supaya anak-anak kita melihat monumen-monumen sejarah perbuatan besar Tuhan dalam hidup orang tuanya, dan itu membuat mereka mengikuti jejak iman yang sama untuk percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan seumur hidup mereka. Oke, terima kasih Pak Simon Caping kesaksiannya. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Simon. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Buyung, nanti ditutup oleh Ibu Bican. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur kepadamu buat pagi ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan Kau berikan ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan hati-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat datang, bersujud, melakukan koram deo pagi ini Tuhan. Hamba dan kami semua berdoa buat Bu Vincent yang telah menyampaikan sebagian dari isi hati-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang dia sampaikan menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh menceritakan hal-hal yang besar yang kami alami bersama Engkau. Baik itu pada masa-masa sulit kami. Bagaimana kami bisa keluar dari masa-masa sulit Engkau dengan pertolongan daripadamu ya Tuhan. Berkati Ibu Vincent yang telah menjaga firman. Maksimalkan dia terus menjadi penolong bagi Pak Heri ya Tuhan. Berkati juga Pak Heri, juga anak-anak mereka ya Tuhan. Baik itu yang bekerja maupun dalam masa pendidikan, Engkau tolong ya Tuhan. Tutup bungkus mereka sekeluarga dengan kuasa darah Tuhan. Kami juga bersatu hati mau berdoa buat Papa Willy yang saat ini di rumah sakit. Roh Kudus terus Engkau tolong. Engkau boleh memulihkan kesehatannya Tuhan. Roh Kudus Engkau bekerja lewat setiap obat-obatan yang dia minum, dia makan atau disuntikan melalui infus. Semuanya mendatangkan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh jasmaninya. Sehingga dia boleh kembali ke rumah terus menyempurnakan pemulihan kesehatannya Tuhan. Berkati juga Willy, Nilu, dan keluarga besar mereka yang merawat papa mereka. Beri mereka kesehatan Tuhan, sehingga mereka kuat dan mampu merawat papa mereka sampai sembuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami.
Kami mau juga berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati pemimpin negara ini ya Tuhan. Presiden Jokowi ya Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang dia ambil merupakan hikmat dari Tuhan dan dapat memberikan kesejahteraan bagi kami rakyat Indonesia Tuhan. Berkati juga kota Jambi di mana Engkau menempatkan kami, pemimpin kami, atau penjabat yang akan memimpin Provinsi Jambi atau kota Jambi Tuhan. Engkau beri mereka hikmat. Hidup boleh takut akan Engkau. Setiap keputusan yang diambil memberikan kesejahteraan bagi rakyat Jambi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan-janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur buat Koramdio pagi hari ini. Kami juga akan masuki hari yang baru ini bersama dengan Tuhan. Dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, biarlah hidup kami terus jadi alat-Mu, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau mempertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Biarlah kebajikan, kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan pasukan malaikat-Mu yang terus berkawal, memagar, menyertai kami. Kemanapun kami boleh pergi dan berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Bu Vincent. Ya, Maju terus, tinggalkan dulu ya. oke. Baik semuanya.